pelajaran kita yang kemarin, yang tentang apa? Siapa masih ingat? Dinamis. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin cek apa kamu masih ingat materi sebelumnya atau belum. Listrik dinamis itu ada dua macam. Untuk membuatnya ada dua macam rangkaian. Yang bisa jawab angkat tangan dulu ya. Coba Nona. Rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Jadi ada dua macam rangkaian, kita sudah belajar. Rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang bisa membuat lampu nyala. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak membuat lampu nyala. Itu intinya seperti itu. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum itu kita absen dulu ya? Arianto Nailape Sakit. Arianto Cheong Nenuk Beata Gracelda Chandra Agustina Clarista. Angkat tangan ya, sukses. Willy Brodus Ignatius Maria Osta Serlianti Erlando Sylvester Mektildis Yovita Jovianus Maria Alvisia Vincentia Fredericus Hieronymus Odilia Yohana Christophora Ricardus. Semuanya sudah dipanggil namanya? Oke. Sebelum kita belajar, hari ini banyak yang tidak hadir ya? Kenapa ini sebenarnya? Karena apa? Sakit hanya satu orang. Karena apa yang lain tidak hadir? Ada yang tahu? Yang sakit ini sakit apa? Dia sudah berapa hari sakit? Dari kemarin. Kemarin? Ya. Kamu semua sehat-sehat yang ada? Ya. Sebelum kita belajar seperti biasanya, mensyukuri kesehatan, kita berdoa dulu ya. Satu orang bisa pimpin kita berdoa. Mari silakan. Yang bisa langsung saja ke depan. Oke, Osta, mari. Silakan. Oke, terima kasih. Ustaz, silakan duduk. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasanya kita ada yang namanya pretest. Itu tujuannya sama seperti kemarin, untuk cek apakah sebelum kita pelajaran kamu bisa atau tidak, dan setelah belajar bisa kerja soal atau tidak. Soalnya ini cuma 5 nomor pilihan ganda semua. Kasih kesempatan kamu kerja dalam waktu 5 menit. Bisa? 5 menit? Bisa.
Dicatat namanya di bagian atas ya. Ya. Kemudian langsung saja lingkar jawaban. Ada berapa? Lu langsung bahasa. Sudah? Tambah lagi kan bisa. Oke, silakan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Sudah? Bisa langsung over jawabannya ke depan. Yang di bagian sana sudah? Sudah. Oke. Soal ini nanti sebentar akan dibagi lagi. Jadi kamu ingat-ingat soalnya pas pelajaran. Kalau ada yang muncul bisa diingat supaya sebentar bisa isi, bisa dapat nilai yang lebih baik. Kita hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi kita tentang listrik dinamis. Nah, coba kamu perhatikan ada satu video
lihat, perhatikan video ini. Sepotong saja itu. Setelah kamu memperhatikan video itu, coba siapa yang bisa menceritakan, atau coba siapa yang kalau saya tanya dia bisa jawab. Coba angkat. Dari video yang diamati. Tidak ada. Video itu tentang lihat, kelihatan jelas video itu. Apa Ya. itu? Video apa tadi itu? Ada burung di. Yang listrik. Nah, kenapa saya tayangkan video itu? Kamu bisa bayangkan, ada burung yang di atas. Kenapa sehingga burung itu tidak kesetrum? Apa alasannya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu. Adapun tujuan kita pembelajaran hari ini, yang pertama mengidentifikasi jenis bahan berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik. Jadi ada bahan-bahan yang ternyata tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian apa perbedaan konduktor, semikonduktor, dan isolator listrik? Sudah pernah dengar kata konduktor toh? Jadi kita bisa tahu apa perbedaannya. Yang ketiga, menentukan jenis bahan yang tepat untuk menghantarkan arus listrik. Nanti sebentar ada praktikum. Nanti ada praktikum itu kamu bisa tentukan bahan ini bagus untuk bisa digunakan sebagai penghantar listrik. Kemudian yang keempat, menganalisis bahan penghantar arus listrik yang ada di lingkungan. Kemudian menyelidiki sifat hantaran listrik beberapa bahan, dan yang terakhir menyajikan hasil penyelidikan jenis bahan berdasarkan kemampuan menghantarkan arus. Jadi itu tujuan belajar kita hari ini. Nanti kamu ada praktikum untuk menyelidiki apa itu konduktor, apa itu isolator. Jadi nanti dikasih bahan-bahannya. Nanti kamu coba bahan ini bisa menghantarkan listrik atau tidak. Kemudian kamu bisa tahu contoh yang di kabel itu, kabel listrik itu pakai bahan apa? Kan di sini nanti sebentar ada seng, ada tembaga, ada besi. Nanti kita bisa lihat mana yang menghantarkan dan membuat lampu paling terang dari bahan-bahan yang kita gunakan. Sebelum itu kita akan bagi dalam kelompok. Kelompoknya itu saya bacakan sini. Setelah dibacakan langsung bergabung bersama teman-teman kelompoknya ya. Kelompok 1 Christophora. Kemudian Ricardus ditambah dengan Fredericus. Oke, silakan bergabung di kelompok 1 di sana. Langsung balik meja. Kursinya di bawah. Kelompok 2 itu Beata, Graselda, Arianto. Haris. Kelompok 2. Arianto Chandra. Oke, dari sini. Kelompok 3 Agustina ada Clarista. Oke. Willy Brodus tadi tidak ada, jadi ganti dengan Fredericus. Mana Fredericus? Vincentia, mana Vincentia? Nah, di sini. Kelompok 4 Maria Osta, Serlianti, Irlando, Sylvester. Kelompok 5, kamu tiga saja bisa? Oke. Kelompok
Yang 5 Mitilis Yovita Maria Alvisia Jovianus Nona nama Odilia. oh Nona kelompok Odilia kelompok ini 5 ya. Oke. Langsung balik ke itu. Itu yang itu kerja hari ini. Ya. Itu yang oh, itu. Oke, sebelum kamu mengerjakan itu, perhatikan di sini untuk aktivitas 1, untuk kegiatan 1, kamu perhatikan ada satu video yang akan ditayangkan. Perhatikan lagi, tadi kan ada burung di atas tiang listrik tidak kesetrum toh. Sekarang coba kita perhatikan, coba kamu perhatikan gambar ini. Apa yang dilakukan? Nah sekarang saya tunjukkan lagi satu video. Tadi itu kan ada burung. Coba kamu perhatikan video. Tadi ada burung sendiri, sekarang ada binatang lain itu. Jadi ada ular gitu. Sudah perhatikan semua, sudah memperhatikan video? Sudah. Apa yang terjadi di video itu? Coba siapa yang bisa? Coba ini kasih senyap. Oke, coba Titin. Di video itu apa yang kau lihat? Ada apa? Ular yang sedang Ular yang meraih. kemudian ular itu. Nah, kenapa ada burung tadi yang banyak tidak kena strong, sedangkan ular tadi itu dia bisa kena strong. Nah, untuk menjawab itu nanti kamu akan lakukan percobaan. Mari setiap anggota kelompok mengambil alat dan bahan di depan untuk melakukan percobaan. Mari. Dua orang. Masing-masing. Nah. Hati-hati. Sudah? Oke, seperti sabar dulu. Jangan di apa dulu.
seperti kemarin kita lakukan percobaan. Kali ini tujuannya itu kita menyelidiki, perhatikan di sini dulu. Supaya sebentar kamu kerja itu bisa kerja dengan. Oke. Jadi kamu lihat di yang LKPD itu, nanti kamu rangkai seperti gambar itu, ya. Rangkainya seperti yang digambar. Kemudian nanti saya akan bagikan. Kamu lihat perhatikan ada gambar kuning itu toh? Ya. Nah, itu adalah bahan yang kamu pakai untuk menghubungkan. Jadi misalnya kita contoh, misalnya kita pakai sendok kah atau apa, kira-kira kalau sendok bisa mengantarkan arus listrik atau tidak. Sudah? Kalau sekarang kamu rangkai alat dan bahan seperti yang kemarin. Coba dihidupkan dulu, nyala atau tidak. Coba. Copot dulu semua. Coba tes nol itu nyala. Copot dulu. Oh sudah. Rangkai sesuai. Nyala atau tidak? Coba nyala. Nah, coba rangkai dulu. Silakan rangkai. Ini nyala. Masih ditekan. Cabut dulu ya teman-teman semua. Kemudian kamu rangkai seperti ini. Semua sudah merangkai itu? Sudah. Ya. Nanti di sini kan ada bahan-bahan. Nah, batang pensil. Nanti saat yang lain kamu pakai ballpoint ini. Terserah kamu. Jadi nanti kamu coba pakai ini, terus ini. Nanti isi di stapel. Misalnya contoh ini set N, ini seng. Seng itu lampunya menyala atau tidak. Nanti saya bagi lampu ya. Terus ini ada plastik. Terus ada ini sabar dengar sini dong. Ini nanti kamu rangkai habis. Di bagian ini kamu ganti, misalnya kan ada ballpoint atau pensil. Kamu pakai ini, dan ini, kemudian ada ini. Coba kamu rangkai, kemudian kamu isi di sini. Misalnya ini seng, ini kamu lihat yang seng mana? Nah, seng. Ini seng. Coba taruh di situ. Lampunya nanti nyala atau tidak? Kalau seng lampu nyala, tanda centang. Bisa? Bisa. Nanti lampu saya bagi. Sabar. Susun dulu. Nah. Coba kurang. Coba. Kau dulu agak ke tengah sih. Nah, supaya dengar. Jadi, di mana yang kau punya itu? Di sini nanti kamu pasang ini, di sini ini ada ini, ada plastik ini, ada kayu ini, ada satu ini. Nanti kamu rangkai di sini, misalnya contoh taruh ini. Kemudian lihat lampunya menyala. Karena nanti pasang lampunya menyala atau tidak. Kemudian isi di belakang sini. Bisa? Nanti baru ambil lampu. Sudah Nona? Nah, ini saya bagi kasih kamu. Kamu pas ini nanti dipasang di begini. Sudah? Kemudian ada ini. Contohnya begini. Mana balik belakang? Nanti saya bagi lampu. Misalnya kau taruh lampu di sini. Ini contoh ini seng. Ini ada tulis S. Kau taruh di sini. Kemudian hidupkan. Lampunya menyala atau tidak, isi di situ. Seng menyala, centang. Bisa? Iya.
contohnya begini. Ini kan ada seng, ada besi, ada timah, ada air nanti tidak usah pakai, ada tidak usah pakai. Jadi nanti misalnya kau taruh ini kayu di sini, terus hidupkan ini, lampunya menyala atau tidak. Kalau tidak menyala, berarti centang di sini padam. Bisa? Iya. Tambahin satu. Tambah. Oke, silakan kamu lakukan instruksi sesuai yang di LKPD itu ya. Bikin sedang kondisi Itu jangan sampai itu kotor. Tidak. Coba itu yang ini. Kaca. Oh. Coba kamu tes lampu, bikin rangkaian langsung saya dulu. Supaya untuk tes lampu. Langsung. Satu ini. Ini kabel satu. Copot dulu baru pasang. Untuk tes lampu. Didi kamu suatu. Plastik tadi sudah. Coba tes lampu dulu. Lampu. Pakai langsung taruh lampu. Misalnya kayak kemarin tes lampu itu. Sudah nyala toh? Sekarang copot kabelnya kayak gimana? Ini lampu. Kamu sudah dapat kaca belum? Copot dulu. Kasih mana? Coba kita tes lampu dulu ya. Kasih dulu. Kasih kurang 3. Kan nanti paling jangan sampai 9 ya, kasih 6 saja cukup. Kembali ke rangkaian semua. Nanti kamu tinggal ubah, misalnya ini kan ada air toh, misalnya di sini kan tidak ada air, misalnya ini kamu coret ini, ganti apa yang ada di sini, contoh plastik ya, plastik. Nih, coba tes lampu ini tuh, nyala atau tidak? Buka dulu baru. Buka dulu. Coba tes nyala dulu. Coba. Lampunya pintar. Oh tidak. Coba lampu putih. Seperti itu. Yang lain bisa langsung mulai sidik tabel itu ya. Tes lampu itu menyala atau tidak. Jangan. Coba tes. Belum kabelnya. Sudah, kamu punya nyala? Ya. Coba tes lampu. Ini tampak kaca. Kaca kamu sudah pakai? Belum. Tadi kamu sudah dapat kaca? Belum. Nanti kalau tidak ada kaca di situ ganti salah satu, ganti pakai kaca. Oh, kayak garam sana. Ini nanti kamu ganti, misalnya air itu tidak ada, kamu ganti pakai kaca apa ya? Sudah tes lampu dulu, lampu nyala atau tidak? Hah?
hubungkan kabel di sebelahnya. Nah, yang hitam itu. Di sebelah sini, sebelah sini. Di ujung lampu, di ujung lampu. Lubang di sebelah lampu. Ada lubangnya. Nah, coba. Sekarang kembali kabelnya kembali ke sana. Kembali kabelnya ke sana. Sekarang coba pakai tangan. Semua perhatikan sini. Semuanya mengerti instruksi toh? Tahu toh? Oke, silakan langsung dikerjakan. Itu namanya CU. CU itu tembaga. Oh, tembaga. CU itu tembaga. Langsung centang, Pak. Kalau nyala, lampu nyala berarti Centang. batang pensil nanti kamu bisa pakai yang ini, ganti pakai yang ini, kan sama tuh kayak. Besi. Terus yang itu Nona, kalau misalnya ini air ini kan tidak toh, misalnya kamu ganti pakai kaca, coret saja ini kaca. Oke. Yang bahan yang ada. Nanti coba kamu perhatikan juga mana yang lampu lebih terang. Bisa? Bisa. Ya, ada tembaga itu namanya CU. Nah, kalau FE ini besi. Kita nempel di besi motor. Menyala. Hidup besi. Kemudian ini namanya timah. Menyala. Kemudian kamu jangan lupa juga isi mana konduktor. Tembaga menyala. Ya. Nah, itu ballpoint. Aku tulis tuh ballpoint tuh. Masa lu tidak tahu ada? Maksudnya itu. Tadi kamu coba pakai ballpoint. Ya. Itu tulisannya apa? Ah, itu timah. Ballpoint itu yang kamu ballpoint itu. Coba pakai ballpoint toh. Coba. Ke atas. Jepit tidak apa, bisa dibuka. Maksudnya dari atas. Nah, itu bisa toh. Yang dipas di gae, jangan sampai ke bawah. Maksudnya dia di gae di sini. Nyala tuh. Itu kasih hidup saklar. Supi satu. Tidak. Tulis di situ tidak nyala. Kenapa kamu pun? Salah pasang? Ya, Pak isi kerman Kalau misalnya dia, kamu contoh pertama misalnya contoh pakai ada ballpoint di sini toh, pasang ballpoint di situ coba. Coba hidupkan. Nyala lampunya atau tidak? Tidak, berarti centang di yang padam. Nah, setelah itu isi sini nanti kan konduktor kamu sudah tahu toh apa itu konduktor, baca di situ apa itu konduktor, apa itu isolator. Jadi bisa tahu mana kalau lampu nyala itu konduktor atau isolator centang. Bisa.
Jadi seperti nanti kamu coba juga untuk ini batang pensil. Kalau pensil kamu bisa pakai yang itu. Nah, lidi kan apa kemudian ada tembaga, ada pun yang bisa. Ya. Kamu sudah jawab yang ini. Kamu cari tahu apa itu konduktor, apa itu isolator, baru kita tentukan. Oh, batang pensil ini termasuk isolator kah konduktor? Sudah. Kalau misalnya pensil ini termasuk konduktor, centang di kanan. Kalau isolator centang. Bisa? Bisa. Silakan. Itu kamu punya ini tambah ini itu apa? Itu apa? Bahan apa itu? Tambah satu lagi. Hapus itu. Sambil kamu kerja itu jangan lupa di bagian LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Nanti diisi itu pertanyaan-pertanyaan. Perhatikan dia nih LKPD. Kalau pensil ini termasuk Nanti kamu cari tahu apa itu konduktor, apa itu isolator. Setelah itu tinggal misalnya kalau batang pensil kan tidak menyalakan batang pensil kan dia tidak bisa menyalakan lampu ya toh. Tidak termasuk konduktor atau isolator. Apa itu konduktor, apa itu isolator? Itu plastik dulu. Nanti diganti di bagian bawah coret yang paling terakhir itu ganti sih. itu namanya apa itu? Coba kamu baca di situ. Coba lihat di situ ada bagian belakang. Di sini. Ada tulis konduktor? Ya. Bukan. Coba kamu cari saja. Kalau kamu sudah selesai percobaan dengan semua itu, bisa kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ah, ya. Sekarang jawab. Mana coba satu? Misalnya begini. Benarkah kawat kabel listrik termasuk bahan konduktor? Begitu. Nah, kabel listrik, kamu tentukan ini dulu mana konduktor dan isolator. Yang bagian atas. Tentukan dulu. Konduktor terang. Titin, kamu pun kelompok sudah? Kenapa tidak menyala? Oh, iya. Coba dites bola lampunya. Coba tes bola. Di situ. Nyala. Pakai penghubung dulu, misalnya kalau kita pakai itu, ini kan nyala atau tidak? Kalau tidak nyala, catat di situ tidak menyala. Kalau pakai ini contohnya, misalnya pakai ini, nyala atau tidak? Nah, berarti catat di sana nyala. Bisa?
Duluan itu yang satu batang kecil duluan. Batang kecil. Kamu pun sudah? Coba jawab yang pertanyaan. Ini Pak. Yang ini dulu, ini. Tentukan ini dulu, baru bisa jawab itu.
Sudah? Kamu sudah apa? Selesai semua? Sudah jawab pertanyaan dua belum? Coba kamu perhatikan di sini supaya kamu lihat dulu ada nama dengan lambang. Mana yang nama Latinnya, nama Indonesianya. Yang tadi di plat-plat yang dikasih itu ada aluminium, ada misalnya ada tadi apa? CU itu tembaga. Untuk mengajak KPD bisa perhatikan. PB itu apa? PB itu apa? Berarti yang tadi komputer timah ini sensor, sensor tidak mengganti. Sudah kamu mana tuh? Sudah jawab pertanyaan? Begini. Nah, sudah. Oh, konduktor dan isolator. Kalau konduktor itu dia bisa mengantarkan arus atau tidak? Nah, berarti kalau bisa mengantarkan arus, berarti lampu harus nyala toh? Ya. Kalau contoh kalau padam ini berarti dia termasuk isolator. Centangnya di sini. Nah, kemudian untuk jawab ini, misalnya, benarkah kawat kabel adalah termasuk bahan konduktor listrik? Kabel itu terbuat dari bahan apa? Coba kalau kamu perhatikan di situ, kawat di dalam kabel bentuknya ini mirip yang mana? Bahannya? Yang ini dong. Ini dong. Mana yang mirip? Yang mana ya? Kamu pernah lihat kawat kabel? Kawat kabel. Mana dia punya apa bahannya kira-kira? Seperti yang mana? Kabel. Ini kah atau mana ini atau ini? Yang mana? Pernah lihat kamu pernah lihat kabel punya kawat di dalam? Mana yang mirip? Kalau misalnya ini, tinggal kamu cek di sini set N. Set N itu apa? Misalnya, oh set N tidak ada. Set. Nah, jadi tinggal kamu tentukan. Kalau tadi timah itu konduktor atau isolator? Nah, kalau konduktor berarti tinggal jawabannya benar. Ini kan benar kan? Oh, itu benar. Kawan kabel termasuk konduktor. Sudah jawab semua pertanyaan? Kamu jelaskan juga begini. Kawat kabel itu yang kamu lihat kawat kabel itu yang mana? Kalau bahan-bahan mana yang merupakan kawat kabel? Mana yang seperti kawat? Kamu pernah lihat kawat kabel? Ya. Yang mana? Di antara bahan-bahan ini? Bentuknya, warnanya, kamu lihat nah? Yang mana? Warnanya seperti apa? Kawat kabel pernah lihat? Pernah lihat kawat kabel? Ya. Nah, warnanya yang kamu, bahannya ini? Yang ini? Ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini?
Saya kasih contoh satu saja ya, misalnya terserah kamu dan sebentar mau yang mana. Tapi misalkan yang ini toh, ide ya. Berarti kawat kabel terbuat dari timbal. Nah, timbal itu termasuk konduktor atau tidak tadi? Timbal. Kan belum isi. Oh ini konduktor. Ya, tinggal jawab. Berarti benar, kawat kabel merupakan konduktor karena terbuat dari timbal. Sudah? Tapi kamu harus diskusi dulu. Kira-kira kawat kabel yang mana dia? Sudah? Sudah semua? Mana? Nomor 1. Ya, kalau Di sini. ya kawat kabel itu terbuat dari nanti kamu save sampai yang nanti baca kamu punya red note. Kamu ini sudah selesai. Nona kenapa tulis sendiri di situ? Diskusi dengan kawan. Mana coba? Oke, saya kasih kamu waktu 5 menit lagi untuk diskusi ya, secepatnya. 5 menit lagi, woi. Sudah selesai semua. Oke, siap. Nanti siapa yang nanti kamu punya siapa yang baca di depan? Saya. Arin, ya toh? Ya. Bisa terus. Kamu sudah? Jawab cepat Titin. Habis kamu kelompok siapa yang nanti mau main? Titin. Laki-laki juga harus ada satu yang main. Oh, laki-laki tuh satu lagi. Itu semua perempuan. Ini. Nanti kelompok. Nanti perempuan. Nama siapa? Erlan. Tinggal baca saja jawabannya. Coba sudah. Oke, kawan, karena semuanya sudah. Coba kelompok 1 sudah? Sudah toh? Sudah? Nomor berapa dulu? Nanti kalau sudah jawab 2 atau 3 pertanyaan. Oh ya. Kelompok 2 sudah selesai? Di sini Nona, sudah? Di sebelah kelompok itu sudah? Kelompoknya Arin sudah? Titin, sudah Titin? Sudah. Lagi berapa nomor? Kelompok 1 sudah berapa? Sisa berapa? Sudah? Oke, tenang-tenang sudah. Perhatikan sini. Karena semuanya sudah, kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kalian. Kalian akan baca hasil kerja kelompok, kemudian teman-teman silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah, siapa yang nanti baca? Yang laki-laki. Ricardus. Kelompok 2 siapa? Oh, Arin yang baca. Kelompok 3 nama siapa? Retno atau Tilis? Retno. Kelompok 4 Titin. Kelompok 5 Erlan. Oke. Kita kasih kesempatan dulu kelompok mana dulu yang mau baca? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 duluan yang sudah siap. Habis kelompok. Semuanya perhatikan di sini. Tenang. Perhatikan di sini. Nona. Pelan-pelan. Oke, silakan bacakan hasil diskusi kelompok.
tahan dulu supaya kan bisa auto. Selamat pagi. Ulang. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengumuman. Bahan pada lampu, nyala atau padam. Klasifikasi bahan. Konduktor isolator. Batang pensil, nyala tidak, padam ya. Konduktor tidak ada. Isolator ya. Tembaga ya, padam tidak. Konduktor ya. Pulpen tidak. Lampu padam ya. Konduktor tidak. Isolator ya. Seng ya. Padam tidak. Konduktor ya. Isolator tidak. Besi nyala ya. Padam tidak. Konduktor ya. Isolator tidak. Timbal nyala ya. Padam tidak. Konduktor ya. Isolator tidak. Analisis data atau pengembangan. 1. Benarkah kawat kabel listrik adalah termasuk bahan konduktor listrik? Jelaskan. Ya, kawat kabel listrik termasuk bahan konduktor listrik. 2. Bahan umumnya kabel listrik selalu terbungkus plastik atau karet. Apakah plastik atau karet termasuk bahan konduktor? Jelaskan. Tidak termasuk bahan konduktor. 3. Sebutkan sebuah contoh manfaat sifat bahan konduktor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Seng, besi, timbal, dan tembaga. 4. Sebutkan sebuah contoh pemanfaatan sifat bahan insulator listrik dan dalam kehidupan sehari-hari. Batang pensil dan pulpen. Oke, sebelum itu kalian perhatikan dulu ya untuk baca. Untuk baca itu nanti bacanya begini. Nanti untuk diperhatikan kelompok sebelumnya sudah benar, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi bacanya data hasil pengamatan kami, percobaan menggunakan batang pensil, keadaan lampu nyala, atau pada tinggal baca saja keadaan lampu. Kalau kamu centang di nyala, berarti keadaan lampu nyala. Kalau kamu centang di padam, berarti keadaan lampu padam. Begitu saya. Tidak usah ya, tidak nanti. Jadi misalnya begitu. Bahan tembaga, keadaan lampu nyala. Klasifikasi bahan termasuk konduktor, misalnya begitu. Sudah? Oke. Kemudian untuk jawab pertanyaan sudah bagus. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah jawabannya ini sama dengan kamu punya? Ya, kelompok lain sama? Mana kelompok lain yang tidak sama jawabannya? Untuk hasil pengamatan, dulu. Hasil pengamatan tadi sama semua atau beda? Yang untuk bahan lampu nyala dan isolator konduktornya dulu sama atau tidak? Sama semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Yang kedua untuk pertanyaan bagaimana? Jawaban pertanyaan? Tidak. Sama dengan jawaban kelompok 1? Beda Nona? Coba kelompok berapa? 3? Bacakan jawaban hasil yang berbedanya apa? Bang. Nomor 1, benarkah kawat kabel listrik adalah termasuk bahan konduktor listrik? Jelaskan. Ya, karena kawat kabel listrik terbuat dari bahan tembaga, karena tembaga membuat lampu bisa menyala. Oke. Kalau Nona punya? Kawat kabel listrik termasuk bahan konduktor listrik. Oke. Jadi menurut kelompok 1 ini kawat kabel itu termasuk konduktor itu terbuat dari besi. Kalau menurut kelompok 2 terbuat dari Tembaga. Kelompok lain mana? Kabel itu terbuat dari apa? Tembaga atau besi? Tembaga. Jadi kawat itu kabel listrik yang kawatnya itu terbuat dari. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok.
Kemudian dari kelompok yang berikut, kelompok yang mau menyampaikan, kelompoknya siapa? Erlang. Tolonglah baca, jangan tutup muka, buat suara. Selamat pagi dulu, Pak. Pengertian lampu padam, klasifikasi bahan insulator, tembaga, jalur lampu nyala, klasifikasi bahan konduktor. Langsung baca jawaban pertanyaan karena tadi hasil pengamatan semua kelompok sama, toh? Ya. Langsung bacakan jawaban pertanyaan. Analisis data pengamatan. A. Benarkah Kasih turun kertas sedikit. benarkah kawat kabel listrik adalah termasuk bahan konduktor listrik? Jelaskan. Karena konduktor menghantarkan arus listrik dengan baik. B. Pada umumnya kabel listrik selalu bungkus plastik. Kasih turun kertas supaya kamu. Apakah plastik atau karet termasuk bahan konduktor? Jelaskan. Termasuk karena melindungi kabel agar tidak putus. C. Risiko pemanfaat sifat bahan konduktor listrik. Tembaga Tenang ini. timah plastik karet. Sebutkan sebuah contoh pemanfaat sifat bahan insulator listrik dalam kehidupan sehari-hari. Barang petang besi, Buat suaranya, koin, terus buat. plastik dan kaca. Oke. Kelompok yang lain sama jawaban dengan kelompok ini? Kelompok 2? Oke, sekarang coba kita dengarkan jawaban dari kelompok 2 dulu. Yang mana jawaban nomor berapa ini? Nomor 2. Pada umumnya kabel listrik selalu terbungkus plastik atau karet. Apakah plastik atau karet termasuk bahan konduktor? Jelaskan. Tidak, karena tidak bisa menghantarkan arus. Kalau kelompok ini kamu punya bilang apa? Termasuk karena melindungi kabel agar tidak putus. Kabel termasuk konduktor. Kamu punya jawaban? Coba, kalau menurut kelompok 2 kabel tidak termasuk karena tidak bisa menghantarkan. Kabel terbuat dari apa? Bahan kabel yang itu di situ. Dibungkus plastik atau karet. Tadi setelah percobaan, plastik atau karet itu membuat lampu menyala atau tidak? Tidak. Berarti dia termasuk. Jadi tuh kabel itu termasuk. Mari kita kasih tepuk tangan untuk. Coba kelompok yang lain masih ada yang beda jawabannya. Coba kita kasih kesempatan slide saja untuk kelompoknya. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang data hasil pengamatan kelompok 5. Bahan batang pensil padam termasuk isolator. Tembaga menyala, dia termasuk konduktor. Berkoin tidak menyala, dia masuk isolator. Seng menyala, termasuk konduktor. Besi menyala, termasuk konduktor. Timah menyala, termasuk konduktor. Kaca padam tidak termasuk, dia termasuk isolator. Plastik padam termasuk isolator. Analisis data atau pengamatan. Benarkah kawat kabel listrik adalah termasuk bahan konduktor listrik? Jelaskan. Ya, karena kawat kabel listrik terbuat dari bahan tembaga, karena tembaga membuat lampu bisa menyala. Pada umumnya kabel listrik selalu terbungkus
Contohnya lampu, listrika, kulkas, radio, dan lain-lain. Sebutkan sebuah contoh pemanfaatan sifat bahan isolator listrik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya plastik, karet, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Oke, Mas. Kita tepuk tangan tadi untuk suaranya keras sekali. Yang berikut, enggak. Untuk hasil dari kelompok 3 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama semua jawabannya yang ini. Mana coba kelompok yang jawabannya beda? Kelompok berapa? Kelompok 5 titik. Coba baca dari situ. Sebutkan sebuah contoh. Jawabannya saja langsung. Jawab. Yang nomor berapa? 4. Oke, silakan baca titik kuat. Jawaban yang beda itu. Ya? Mana coba? Sebutkan contoh pemanfaatan. Jadi kamu lihat contohnya apa tadi? Plastik, karet, dan lain-lain. Jawabannya itu sifat bahan konduktor. Oke, jadi jawabannya itu sudah betul, yaitu setrika, kulkas, radio. Silakan dulu, tepuk tangan dulu untuk oke. Semuanya sudah. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk menghantarkan arus listrik itu dibutuhkan yang namanya penghantar atau penghubung. Nah, setiap benda ini perhatikan. Setiap benda itu ada macam-macam sifatnya toh. Ada 3 macam apa saja yang bisa jawab, angkat tangan dulu. Ada 3 macam sifat bahan. Ada yang satu itu adalah konduktor, satu itu adalah isolator, dan ada yang namanya apa namanya? Semikonduktor. Jadi 3 jenis bahan itu ada yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Apa saja yang bisa menghantarkan listrik? Isolator contohnya apa? Kemudian ada yang namanya bahan semikonduktor. Semikonduktor itu bahan yang bisa menghantarkan listrik dan juga tidak menghantarkan listrik. Pada saat kondisi tertentu dia bisa menghantarkan listrik. Jadi contohnya kalau dia panas bisa menghantarkan listrik, tapi kalau saat dingin dia tidak bisa menghantarkan. Tapi bahannya sama. Tapi panas dia tidak bisa, sedangkan dingin dia bisa. Nah, bahan-bahan ini ada yang konduktor dan isolator ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh konduktor misalnya penggunaan apa? Kabel. Satu contoh. Kabel itu digunakan apa? Bahan apa kabel? Supaya bisa menghantarkan arus listrik dari PLN sampai ke rumah. Nah, tembaga itu ternyata dibungkus juga dengan plastik. Plastik itu bahannya apa? Karet atau kabel pembungkus. Kabel itu bahannya apa? Pembungkus kabel. Plastik atau plastik itu bersifat apa? Isolator. Dia tidak bisa menghantarkan arus. Jadi dibungkus pakai bahan-bahan isolator supaya kita waktu pegang tidak. Nah, kalau contoh yang video tadi, kamu lihat
Oke, itu saja kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya itu tentu kita harus refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa yang kita rasakan. Satu atau dua orang lah, satu laki-laki atau satu perempuan maju untuk merefleksikan pelajaran. Siapa yang bisa? Nona ini, Poni. Mereka teman-teman Poni merefleksikan pembelajaran hari ini sebagai perwakilan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya, pelajaran hari ini sangat berguna bagi saya karena apa yang saya tidak ketahui bisa saya ketahui dengan pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Chandra. Ayo, pastikan. Mas Sultan, apa yang kau rasakan hari ini? Hari ini kau tahu tentang apa? Hari ini kau sudah belajar dan tahu tentang apa? Oke, langsung. Hari ini saya sudah belajar apa? Saya sudah tahu tentang apa? Hari ini saya Pelan-pelan dulu. Hari ini saya akan ketahui tentang listrik dinamis. Contohnya. Contohnya saya ketahui Ketahui apa? Apa yang kau tahu hari ini? sebuah listrik yang saya tidak ketahui. Jangan ketawa. Nanti kawan dulu. Ayo. Hari ini saya bisa ketahui tentang listrik dinamis karena Hari ini kau tahu tentang apa coba? tentang listrik. Listrik itu apa? Tadi bilang tahu. Hari ini kau tahu tentang apa coba? Yang kau tahu saja diungkapkan. Oke, kawan-kawan dengar. Habis itu langsung setelah omong langsung dulu. Hari ini saya ketahui balik ke kawan-kawan. hari ini saya ketahui tentang listrik dinamis tentang contohnya listrik Lanjutkan. dibuat Cepat. selandor Omong kuat. Cepat, sudah. isolator dan konduktor. Coba ulang. Yang lain dengar. Hari ini saya akan ketahui tentang listrik dinamis tentang contohnya isolator dan konduktor. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi itu kita sudah selesai pelajaran hari ini. Untuk membantu kamu di situ di bahan ajar itu sudah ada kasih kamu bahan ajar itu ada namanya apa? Bahan pengayaan, kemudian nanti coba kamu baca buku cetak ada yang bahan isolator mana, konduktor yang mana, coba kamu cari tahu. Kemudian tugas kamu nanti di buku cetak itu ada beberapa soal dikerjakan. Nanti coba kamu lihat latihan soal di situ tentang isolator dan konduktor dikerjakan. Bisa? Bisa. Nah, pertemuan berikutnya kalau kita nanti masih bertemu, ya ada kesempatan untuk bertemu karena minggu depan kita masih PPL di kelas 8.
Jadi kalau misalnya selesai itu dan masih ada kesempatan untuk ketemu sebelum ujian, kita nanti belajar tentang hukum ohm. Itu bagaimana kita menghitung buat arus listrik dan besarnya tegangan. Tekanan berapa yang bikin orang kena strom sampai mati. Terus kenapa dipakai alat cas? Kita kabel tengahnya alat cas itu kabel tidak terbungkus. Coba perhatikan. Misalnya kenapa yang alat cas itu tidak terbungkus, tapi kita pegang kok tidak kena strom? Berapa sih arusnya? Itu apa? Arus besarnya berapa? Atau arus minimal untuk bikin orang mati itu berapa? Jadi belum harus bisa siap. Kalau saya harus siap berapa volt? Jadi bisa dihitung. Nah itu kalau kita ada kesempatan bersama. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini belajarnya menyenangkan dan bisa buat kalian mendapatkan ilmu yang baru. Jadi mungkin sudah tahu ilmunya tapi tidak pernah coba. Mungkin tahu oh besi bisa mengatakan arus, tapi belum pernah coba. Nah itu saja yang dapat kita lakukan hari ini. Untuk mengakhiri, satu orang mari memimpin kita berdoa. Setelah itu baru penyimpan. Oke, siapa yang bisa? Titin. Bapak Guru dan teman-teman yang dalam Bapak. Terima kasih Allah Bapa, kami datang di kegiatan pembelajaran tentang kegiatan kami dalam keadaan sehat. Ya Bapa, semoga yang kami dapatkan tadi berguna bagi masa depan kami. Namun kami puji yang tinggi dan sepanjang selama. Amin. Dalam Bapa. Oke, terima kasih Titi. Selamat. Sudah selesai, selamat kalian boleh silakan istirahat tapi menyimpan ya. Setelah menyimpan